Kacang hijau adalah salah satu jenis tanaman yang juga cukup banyak dikembangkan oleh para petani. Di hadapan kita ini adalah salah satu contoh lokasi tanaman kacang hijau yang sudah berbuah dan ada juga yang mulai angkatan berbunga ini. Meskipun sedikit, tetapi kalau kacang hijau hasilnya lumayan. Coba kita lihat sedikit bagaimana. Ini adalah salah satu contoh. Ini tanamannya cukup subur, ini batangnya bisa dilihat. Ini satu pokok, satu lokasi ada tiga tanaman ini ya, 1 2 3, dan ini lumayan besar. Nah, ini buahnya sudah menghitam dan ini sudah siap dipanen. Nah, untuk budidaya kacang hijau ini sebenarnya sederhana sekali. Sederhana artinya kita bisa tanam kacang hijau ini dengan mudah tanpa perawatan khusus. Mungkin hanya pengendalian hama dan gulma yang perlu diperhatikan, dan ini secara keseluruhan tidak ribet jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Namun justru yang agak lumayan ribet adalah pada proses pemanenannya, karena kacang hijau panen tidak serempak, tidak seragam. Jadi buahnya siap dipanen itu tidak seragam, tidak langsung semua seperti ini. Bisa dilihat pada batang ini ada yang sudah menghitam seperti ini, sudah siap panen kacangnya, tetapi masih banyak yang hijau. Jadi kalau sudah seperti ini, maka yang ini harus segera dipetik terlebih dahulu. Yang sudah siap kita petik dahulu, baru berikutnya nanti dipetik di lain waktu, lain hari. Nah, ini bahkan ada yang cukup bagus ini, seperti kacang seperti buncis ini, besar-besar seperti ini. Nah, ini cukup bagus. Jadi kalau ini untuk gambaran saja ya, kalau lahan yang belum pernah ditanami dengan tanaman serupa, tanaman yang kita kembangkan, itu biasanya hasilnya akan bagus karena unsur hara yang ada di tanah itu masih sangat banyak, bagus. Pupuk-pupuk, sisa-sisa pupuk tanaman yang terdahulunya masih banyak, sehingga bisa membuat tanaman ini berkembang dengan maksimal. Ini bisa dilihat, ini coba rendel seperti ini ya, banyak sekali dan besar-besar, cukup besar-besar. Ini nanti bulirnya juga bakalan besar-besar seperti ini. Cuma ini memang tidak banyak. Memang biasanya kalau petani kita untuk jenis tanaman yang satu ini tidak luas, biasanya penanamannya tidak luas, tidak begitu luas. Jadi karena untuk tanaman selah ya, rotasi biasanya. Sebelumnya ini tanaman lokasi ini kita tanami jagung. Bisa dilihat ini ada contohnya pokok jagungnya, ini masih ada. Nah, ini pokok jagungnya seperti ini. Ini sisa-sisa musim kemarin, sisa tanam kemarin sebelum kita tanami kacang hijau. Nah, ini hasilnya cukup bagus. Kacang hijau ini bisa dijadikan pilihan bagi rekan petani semua yang ingin rotasi tanaman dengan tanaman yang hasilnya cukup bagus. Dari segi cara budidayanya tidak begitu sulit, harganya bisa dicek sendiri di pasaran. Harga kacang hijau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu cukup lumayan. Jadi bisa dijadikan tanaman selah, bisa kita jadikan untuk tanaman rotasi tanaman. Nah, seperti ini. Ini lumayan ini. Bagus sekali ini. Ini kalau kita pelihara dengan bagus, ini hasilnya bisa lama, karena kacang hijau panennya beberapa kali, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 3 kalian kemungkinan, bahkan mungkin lebih. Jadi kalau tergantung lahannya, kalau lahannya subur, kemudian sisa pupuknya masih banyak, tanpa ada pemupukan pun jenis kacang-kacangan ini bisa bagus hasilnya, seperti yang ada di hadapan kita ini. Ini rindang benar, ini rindang sekali. Pokok batangnya juga sangat, coba kita lihat pokok batangnya. Nah, seperti ini ya, pokok batangnya lumayan. Ini 2 pokok batangnya, yang satu lumayan besar, dan ini daunnya hijaunya cukup hijau, daunnya juga cukup lebar. Ini yang untuk perbandingan ya. Nah, seperti ini ya, ini tangan saya. Namun sayang untuk ini banyak yang tidak tumbuh. Tadinya awalnya banyak yang tidak tumbuh, makanya tidak bisa merata. Cuma di bagian sini aja yang
yang lumayan cukup bagus. Nah, ini seperti ini. Jadi yang lainnya tidak ini sudah mulai panen, tapi yang pada lokasi sebelah sini belum. Nah, lokasi sebelah sini juga bekas jagung ini, tapi belum panen dia. Belum panen. Nah, itu sampai di situ, kemudian sampai di situ juga. Nah, itu sebagian ada yang sedang panen tuh. Di sebelah sana ada yang sedang panen, dan ini agak rindang. Sebelah sini ada tanaman jati, ada tanaman jadi sebelah sini. Makanya hasilnya di sini nggak kurang bagus. Tapi untuk jagung kemarin masih bisa. Ini sisanya. Ini untuk kacang hijaunya. Jadi sebenarnya untuk rekan petani tinggal kita pintar-pintar saja rotasi tanaman, karena kalau tidak kita rotasi tanah kita akan hancur ya. Sekali, dua kali, tiga kali tanaman itu bisa tumbuh, bisa menghasilkan dengan baik. Tetapi jika diteruskan tanpa ada rotasi dan rotasinya juga salah, maka nantinya lahan kita yang rusak. Dan kalau lahan sudah rusak, maka kalau menanam sesuatu tanpa ada pupuk yang maksimal tidak akan menghasilkan. Maka dari itu sebenarnya mulai dari sekarang kita coba terapkan pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang kembali ke alam. Misalnya dengan tidak membakar rumput-rumput. Rumput ini akan lebih baik sebenarnya kalau tidak kita bakar, karena kalau kita bakar menjadi abu dan membuat tanah menjadi bantat, tanahnya akan cenderung lebih keras. Tapi kalau rumput-rumput ini tidak kita bakar, tidak kita biarkan membusuk, maka tanahnya akan lebih gembur, jadi lebih subur. Dan untuk tanaman kacang-kacangan sebenarnya cukup bagus. Ini adalah salah satu contoh jenis tanaman yang bisa kita budidayakan untuk tanaman rotasi ya. Kalau biasanya menanam jagung, setelah menanam jagung bisa ditanami ini sebagai tanaman selah. Yang jelas kita untuk lokasi-lokasi seperti ini kita masih menghindari untuk tanaman yang khususnya untuk singkong. Jadi kalau singkong itu rakus sekali, dan bisa dikatakan kalau petani kita bilang merusak tanah, karena memang membutuhkan unsur hara yang cukup banyak, sehingga nantinya setelah singkong dipanen maka tanah penanaman berikutnya akan terkendala karena tidak ada pemupukan yang ini. Nah, kembali lagi ke tanaman yang sedang kita bahas. Ini perawatan yang paling penting sebenarnya adalah penyemprotan hama terutama. Jadi biasanya ulat ya, tapi ada hama-hama lain juga sebenarnya yang ini perlu diwaspadai. Selebihnya tidak ada kendala, tidak ada perawatan khusus. Nah, ini seperti ini. Makanya ini ada yang cukup tinggi nih, dari bawah ke atas. Nah, ini tanamannya nih, kacangnya besar-besar, cukup besar-besar. Ini rimbun sekali nih. Ini coba kita lihat berapa pokok. Dua pohon ini, dan yang satu pohonnya cukup subur. Nah, itu seperti itu ya. Ya, ini hasilnya seperti ini nih. Ada 5 jengkal lebih ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bunganya. Coba kita lihat bunganya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ada semut juga sebagai hama. Ini bisa dilihat banyak semut. Ini juga semut juga akan sangat mengganggu ini. Sangat mengganggu, tapi ini masih survive hasilnya. Ya, ini. Mantap ini. Kalau semua pohon seperti ini, hasilnya kita bisa sangat banyak ini, hasilnya maksimal ini. Nah, kalau setiap pohon seperti ini, nah bisa dilihat ini bagus benar ini. Nah, ya itu saja ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi kita semua ya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe supaya mendapatkan berbagai ide-ide bisnis, ide-ide usaha khususnya di dunia pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.